Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulo Madin saking Plambang Rejo badhe tangklet Gus. Kalau ruh niku hidup, nggih. Kalau ruh niku aran hidup. Lah pripun hukumi tiyang ingkang nahlili? Pripun hukumi tiang Ingkang nahlili. Tahlil, doaken. nahlili. Ya, ndongakno ngoten nggih. Nggih mekaten. Saking kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim dari Penjuluk. Sehubungan ini dengan bulan Rajab. Ngapunten Gus, kula mau tanya, ketika Gusti Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, saya mendengar cerita sejarah dari Bapak bahwasannya dia melihat ada seorang duduk-duduk. Ketika ditanya dengan Nabi, kamu siapa? Dan dia jawab, saya masih setengah umat panjenengan. Saya masih Setengah umat panjenengan. setengah umat. Nggih. Lalu apa yang kamu kerjakan? Zikir yang tidak pernah putus. Nah, terus saya tanya lagi kepada Bapak, itu di makom mana Pak? Inilah yang ada di Mustawam. Saya tanya loh, Mustawam, kiopo ndak ngerti Mustawam. Di makom apa? Napa, Pak? Mustawam katanya Pak. Makom salon Mustawam. Mustawa. Iya, ada di situ. Jadi pertanyaan saya itu, apa betul Gus, yang di dalam, yang di Mustawam itu ada orang duduk-duduk yang masih mengaku setengah umat dan pekerjaannya di situ zikir yang tidak pernah putus. Ngoten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar tidak salah paham penempatan terkait pertanyaan tadi, kami akan mengurai Isra Mi'raj Kanjeng Nabi di bulan Rajab ini. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki dunya, Pak. Inilah berlakunya hukum syariat. Ya. Berlakunya hukum dunya. Berarti Rasulullah membimbing kita ajaran syariat. Lah, mi'rajnya, naiknya Rasulullah Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu adalah perjalanan suluk jenengan. Holwat, oke. Zuhud, oke. Meditasi, oke. Terserah bahasa nih. Yang jelas perjalanan ini sudah meninggalkan duniawiyah. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melewati sab langit 7. Ini kan sudah lepas dunia, Pak. Lepas alam dunya. Nah, ini ya. Lepas alam muhadoroh. Di situ kita menemukan namanya alam mukasyafah. Lepas dunia ini. Berarti
setelah kita meninggalkan zona yang namanya oksigen. Berarti kenapa Pak Nino? Hampa udara. Oke. Dari bahasa napa niki? Sejarah biologi apa? IPA. Apa Pak? Udah. Berarti kita masuk dalam alam di mana hampa udara. Iki alam mukasyafah. Bahasa Rasulullah sab langit 1 sampai 7. Pertanyaan dan sejarah di situ, ketika beliau dari Masjidil Aqsa sampai sab langit 7, namanya Buraq, malaikat muqarrabin ikut sampai di situ. Artinya fungsi daripada malaikat muqarrabin adalah untuk mengendalikan yang namanya Buraq. Buraq digambarkan kuda, nggih, kepala kuda, ini kuda ya, kuda kepala manusia cantik nggih ya. Itu adalah apa Pak? Nafsu. Nun vaksin aku, si aku diri loh Pak niku. Makanya kita jangan heran ketika suluk aku nih hamba sik muncul. Masih muncul. Akunya makhluk itu masih muncul. Makanya di dalam robitoh kita di Thariqah, ya, mohon maaf ya. Mengapa kita juga harus berbicara tentang kesanatan ilmu? Kesanatan daripada mursyid. Sampai Rasulullah bahasa Thariqahnya iki harus mutabaroh, artinya sambung terhadap Rasulullah. Biasa. Sehingga kita ketika robito suluk itu disuruh ke mursyid kita. Nah gitu toh. Menghadap wajah kita, ruhaniyah kita terhadap makhluk yang berupa mursyid kita. Ini kalau yang sudah pernah masuk Thariqah pasti seperti itu Pak. Thariqah apapun itu. Udah memang ajarannya di situ. Menurut kacamata situ gak salah. Sudah benar. Tapi menurut kacamata yang berikutnya, kalau masih seperti ini kurang benar. Artinya apa? Gini Pak. Si salik ketika suluk, tujuan hakikatnya itu bertemu siapa? Allah Ta'ala. Wusul pada Allah. Kalau ketika kita itu suluk, penghadapan ruhaniyah kita itu terus kehadap makhluk, mungkinkah bertemu Allah? Enggak mungkin. Nggak bisa Pak. Karena masih ada alam mukasyafah. Alam di mana tersikapnya ruhaniyah sampai tentang gaibnya Allah. Gaibnya makhluk, mohon maaf. Yang ada di alam malakut berarti para malaikat. Yang ada di alam jabarut berarti begebluk. Udah gak usah tak sebutnya satu persatu Pak ya. Yang ada di alam lahut kekasih Allah, baik unsur dari para nabi, para rasul, syuhada, wasolihin, kekasih Allah semuanya di situ. Ini semua masih makhluk, termasuk bertemu terhadap seseorang yang tadi mengatakan beliau selalu wadifah berzikir pada Allah. Makhluk buatan niku. Makhluk berarti masih di muka syafah. Bahasa Sidratul Muntaha Mustawa adalah alam musyahadah. Alam ma'rifatullah.
Di situ ketika Rasulullah sampai pada sab langit 7, malaikat buruk diparkir. Beliau naik untuk menemui Allah sendiri, nama badan sendiri. Itu pengertian ngeten Pak. Ketika jenengan suluk, berbagai cara zikir, jahar, siri, silakan. Tapi sertakan sirul asror. Supaya bisa melepaskan diri. Diri yang kumaksud adalah nafsu, nafsiyah tadi. Kalau itu tidak bisa mboten sampean lakukan, diri ini tidak bisa lepas, Pak. Keakuan hamba dalam diri tidak bisa, Pak. Masih muter-muter aja di makom mukasyafah nanti. Nggak bisa ke musyahadah. Pasal 42 kalau nggak salah kitab Hikam terkait penekanan kita untuk melepaskan sifat basariah kita. Bila mana ingin bertemu Allah. Jadi rasa keakuan hamba, diri kita makhluk yang bersolok, yang berzikir dilepas. Otomatis melepasnya itu kuncinya mulai dari zikir sirul asr di su'aul basiro, baru bisa naik ke ainul basiro. Sangat dipaham Pak ya? Pertanyaan tadi, apakah orang itu betul-betul di mustawa? Tak jawab, miturut saya di mukasyafah. Sebab setelah Rasulullah meninggalkan malaikat, meninggalkan buruk, beliau sendiri. Bahkan malaikat Jibril itu mengajari Nabi Muhammad dengan membaca tahiyat. Penghormatan itulah Pak, pelepasan penghormatan dari takhali ke tajali. Bahasa tauhid nafi itsbat. Bahasa surat Al-Baqarah yakfur bitauhid wa yu'min billah, meninggalkan perkara selain Allah baru bertemu Allah. Itulah penghormatan. Baru beliau menurut bahasa syariat bertemu Allah sendiri dan menerima wahyu berupa sholat 50 waktu asalnya. Akhirnya menjadi 5 waktu. Saya tidak bicara sejarah itu 50 menjadi 5 itu apa. Secara hakikat tidak bicara dari arah situ saya. Yang jelas saya mengarah dari pertanyaan apakah orang itu betul-betul ada di mustawa. Saya jawab kalau di mustawa itu ahad Pak. Tidak ada yang lain. Alam musyahadah itu alam keahatan. Tidak ada yang lain. Itulah alam ketunggalan. Yang ada hanyalah Allah. Di situ mungkin Pak ya. Ada yang menambahi, melengkapi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih namanya kula Agus. Singkat mawon nggih. Kalau duduk di tajali terus dikir sirul asror, cara sholat syariat ke hakikat menuju makrifat itu gimana Gus? Cukup sekian. Kalau sholat secara syariat kan kita sudah jelas, wis maklum Pak nggih. Sholat secara hakikat ini dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Khafidu ala sholawah wassolatil wustoh. Niki. Sholatnya ruhaniyah. Bagaimana cara sholatnya ruhaniyah? Nafi isbat. Ruhaniyah hanya melihat makrifat pada Allah. Kuncinya
lewat sirul asrar. Udah di situ. Jadi ruhaniyah hanya mengesahkan pada Allah dalam kurung ma'rifatullah. Dikala jasmaniyah ini menjalankan sholat sesuai dengan syariat. Inilah sholat yang Allah katakan waqumu lillahi qanitin. Terusnya ayat itu. Jagalah sholat itu dengan khusyuk. Kalau boleh saya katakan lewat mimbar yang sangat sederhana ini, wajib hukumnya sholat itu khusyuk. Wajib. Lah, sholat syariat akan bisa khusyuk ruhaniyah jenengan, manakala tidak hanya wassolawah. Wassolawah ini jamak. Kalau wassolati iki tunggal. Artinya, ketika jenengan jasmania sholat, ruhaniyah yo ikut sholat. Di sini Bapak, tentang sholat ada 3 orang. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya dalam sholat hatinya lalai pada Allah. Yang kedua, qad aflahal. Ya apa itu? Surat Al-Mu'min, surat Mu'min, Al-Mu'minun. Qad aflahal ladina amanu ngoten. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bejo. Bejo itu bahasa Indonesianya apa? Beruntung ya. Orang-orang yang beriman yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk berarti beliaunya ruhaniyah juga sholat. Tapi terkadang petang rokaat sing khosyi'uni kugur cuman 2 rokaat, yang 2 rokaat belakrak. Ada yang ketiga, alladzina hum an sholatihim daimun, langgeng. Niki makom maksum Pak Bon. Kita ini paling banter makom musyahadatul kamil. Tapi untung toh daripada yang lain. Ya, kalau jenengan tanya bagaimana caranya sholatnya ruhaniyah di tengah-tengah jasmaniyah itu. Jadi jenengan masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Jadi tidak hanya jasmani juga rohani. Kuncinya ada dzikir sirul asrar. Begitu. Oke, ada lagi? Sekedhik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mujiono saking Glemor derek tanglep Gus. Wonten dawuh as-sholatu mi'rajul mukminin. Dados salat sing dos pundi? Salat yang bagaimana yang bisa membawa mukminin ini untuk mi'raj Gus. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Bapak kalau wau. As-sholatu mi'rajul mukminin. Utawi sholat iku mi'rajul mukminin. Fasilitas untuk bisa bertemu Allah, orang mukmin. Sholat yang bagaimana yang bisa mi'rajul mukminin. Mukminin iku bisa mi'raj, naik bertemu Allah. Itulah sholatnya orang-orang yang ruhaniyahnya sudah dibangun untuk hanya menyembah pada Allah. Prakteknya apa Pak? Waktu sholat, ruhaniyah sampeyan ini sibuk dzikir sirul asar itu. Sebab dengan dzikir sirul asar itulah akan ruhaniyah sampeyan itu kesebut sholat terhadap Allah. Ringkes, sholat secara hakikat rohaniyah itu menghadapnya ruh terhadap Allah. Itu sholatnya rohaniyah.
Kalau jasmania dikawiti takbir dipungkasi salam. Enggak memikirkan bagaimana ruhania ini karena sholat jasmani. Lah ruhani seperti itu. Sumbernya dari surat Al-Baqarah ayat 238 tadi. Tapi mohon maaf loh ya, maksud wassolatil wusta ini ulama ada yang khilaf. Wusta itu tengah, Pak. Kalau kita menerimanya ayat itu dengan akal, tengah berarti sholat asar. Ada yang mengatakan maghrib, terserah. Tapi gak ketemu, Pak, kekhusyuan gak ketemu. Sedangkan ayat itu ditutup qanitin, ay khashi'in, wajib khusyuk. Jadi gegeran naik gara-gara khilaf, tapi gak iso tutup kekhusyuk. Nek bahasa kula rugi, Pak. Gak usah geger lah. Sekarang bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk. Sebetulnya ini kewajiban para alim ulama, Pak, untuk mendidik kita. Supaya begitu sholatnya sesuai dengan Qur'annya. Sehingga wassolatil wusta tengah adalah terjemahannya adalah ruhania. Jiwa kita harus dibangun, dididik dengan dinul haq, baru saged ketemu ngoten niku mangke nggih. Nggih leres tadi bisa untuk jenengan jadikan sebagai pertemuan jenengan terhadap Allah lewat sholat itu. Karena Allah pun juga ada di situ. Ngoten nggih. Nek kula lebarno tidak hanya sholat seperti itu, di luar aktivitas sholat pun juga ada Allah. Temui dia. Di dalam kerja, ketika jenengan makan, ketika jenengan melakukan aktivitas apapun, pasti di situ ada Allah. Kalau tidak Allah, nggak mungkin tidak akan bisa terjadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, kula aturi nepangaken kula Pak Kasihadi saking Jajak sak rombongan. Ing mriki kula badhe tanglet dumateng Gus Yai Mukhlason Rosid. Mbok bilih wonten kelepatane anggen kula taken utawi rembak kula ingkang mboten cocok, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Niki mengenai dateng zikir siri hu Allahu Allahu Allah, terus menaik dateng akunya Allah. Itu kalau saya rasakan kadang-kadang itu bisa langsung fanaul dikri dari dikir siri, tapi kadang-kadang datanglah hadirnya hidup itu kadang-kadang kita masih sadar dengan jasad. Nah, itu termasuk, kalau ketakutan saya itu termasuk al-yusrik, termasuk masih musyrik. Dan kemusyrikan tersebut karena kita ini dalam perjalanan namanya proses itu, apakah masih dihukumi dosa besar ataukah termasuk di dalam perjalanan belajar yang satu. Mengesahkan di jagatnya hati, ini yang kedua. Semestinya mengesahkan di jagatnya hati atau di akunya Allah tersebut itu seharusnya di mata hati. Tapi kadang-kala warid itu datangnya juga tidak sampai hati. Ini
dari arah pilingan atau telinga yang sebelah kiri itu perasaan saya sudah juga sudah mati sakjroning urip atau fana. Itu hadirnya hidup di situ, itu apa kebenaran apa masih campur-campur. Kadang ya juga masuk langsung di mata hati, kadang di pilingan yang dekat telinga. Ya begitu. Ya karena ini masih di dalam perjalanan atau namanya belajar, mungkin orang naik sepeda kecil aja ya nabrak pager, ya nabrak buk, ya gelimpang neng kalenan, itu hal biasa. Menurut Guse bagaimana itu? Sekian pertanyaan dari saya, Pak Kasyadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bentuk kesalahan yang terjadi di dalam diri kita yang masih diproses Allah kewusulannya, sama sekali tidak salah. Gak salah. Miturut kelas kita yang masih diproses Allah. Satu contoh, ini namanya apa Pak? Roti apa ini ya? Sebelum, ini namanya roti apa? Belum, roti kukus gitu ya. Sebelum menjadi roti kukus, kan ada prosesnya Pak. Ada tepung, ada gula, ada pewarna. Ketika proses itu artinya belum disebut roti kukus, muncullah nama-nama selain daripada roti kukus. Apakah itu salah? Enggak, miturut proses di situ. Tapi kalau sudah muncul kalimat nama roti kukus, berarti akad loh ya Diki. Tepung nama hilang. Gula hilang. Semuanya hilang. Jadi mboten salah. Walaupun ada kaidah yang mengatakan manakala di luar akad apapun bentuknya itu syirik. Lagi tidak? Kaidah mengatakan itu. Iya, tapi menurut proses. Lah, tidak salahnya itu saya kembalikan pada surah Al-Ankabut tadi. Ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, seingin tok, berarti belum bertemu, itu sudah benar, tapi masih kurang benar. Tidak salah, tapi masih kurang benar. Kalau kita bicara benar mutlak, kalau sudah sampai bertemu, loh gitu loh ya. Itu kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah. Berarti inilah syirik yang masih diampuni oleh Allah. Satu. Yang kedua, letaknya hati ketika sudah di akad itu bagaimana? Hati kolbun itu bukan yang dimaksud sebuah daging, segumpal daging atau darah, bukan dong ya. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Maksudnya ruh. Itu punya wadah. Punya wadah. Jasad ya punya alam, punya wadah. Apa jasadnya, wadahnya alam jasad? Dunia ini. Makanya nanti kalau mati mesti kembali ke alam lagi, artinya ke dunia lagi. Tapi ruhaniyah wadahnya beda Pak. Alamnya ruhaniyah tidak sama dengan alam jasmaniyah. Mohon maaf, tergantung alami hundi. Nek ngomong asli nih alam jenengan
itu gak jauh berbeda dengan alamnya Nabiullah Adam alaih mana? Syurga toh? Syurga. Bahasa syariat adalah syurga. Berhubung kita telah minggat dari surga, sekarang gelem kembali atau enggak? Dari Allah kembali ke Allah mau atau enggak? Itu dikembalikan pada individu kita masing-masing. Kalau ruhaniyah ini tidak mau kembali, maka Allah katakan wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Disebutlah alam barzah. Alam di mana pembatas antara dunia dengan akhir, berarti tidak bisa ke akhirat. Bahasa barzahun makna lughatnya adalah sebuah dinding Pak yang tebal. Jadi ruhaniyah ini terdinding dengan sesuatu, akhirnya tidak bisa kembali sampai pada Allah. Makanya saya sendiri juga setuju juga tidak dengan syair itu Pak, ben malam Jum'ah lah ngoten nggih. Ahli kubur padha mulih kabeh lah ngoten nggih. Umpama pulang semuanya sepi Pak sana. Itu kalau bisa pulang Pak. Wong terkurung di dalam alam barzah. Hakikatnya apa? Kita di dunia ini Pak, kalau ruhaniyah ini terkurung, terbarzah dengan kesenangan dunia, nggak bisa Pak kita kembali pada Allah. Makanya kita sholat, kita apa, mesti lalai. Nggak bisa kembali. Karena terbarzah. Robohkan itu, nafikan. Isinya la ilaha di dalam dirimu. Setelah itu itsbatkanlah ilallah. Otomatis mau nggak mau kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jadi yang dimaksud hati duduk di akad keesaan Allah itu hati yang di mana? Hati yang sudah kehilangan dirinya. Ruhaniyah yang sudah kehilangan ruhaniyah. Jadi sudah sampai menjadi roti kukus. Sudah sampai pada Allah. Bahasa air hujan sebelum turun disebut air hujan. Tapi kalau sudah sampai pada lautan, runtuh bluk ke lautan, nggak mungkin kita sebut air hujan. Itulah namanya kembali. Yang paling ekstrim pertanyaan gini Pak. Kalau air hujan itu turun dari langit, kok mesti turun ya dari langit ke laut, terus tidak ada namanya, berarti asalnya air hujan itu air laut. Berarti boleh dong saya mengatakan air hujan itu air laut. Bahasa transparan. Ketika disebut ruh, boleh dong aku menyebut itu Allah. Ayo niki. Munting gitu. Mohon maaf. Jangan tiru-tiru santri ini Syekh Siti Jenar. Bener tapi keliru. Ya apa ya? Tetap tak jelas no apa? Pokoknya tak jelas no. Biar nggak ada yang miskil, ngeten Pak. Di situ ada dua orang yang menjadi kekasih Allah yang berkata tentang hal itu tadi. Bila mana dia diletakkan di khos, mesti berkata Allah itu. Allah nyata itu. Kita yang mendengar gak paham.
Munting, Pak. Banyu hujan kok jari banyu laut. Nggak boleh kali. Yang di luar gak oleh protes loh ya. Yang di luar gak oleh protes. Mesti ini kok tanya Pak, Gus apa yang dibahas tadi kok gak masuk Meiku? Gak masuk YouTube. Biasanya gitu. Tolonglah, terimalah dengan hatimu. Apa maksudnya Allah membuat seperti ini? Mulai awal yondak kok. Pas keterangan khos sampai khawasul khawas kok ya dibikin Allah ngeten. Biar tidak ada
Ganjelan ning ati nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami kula Imam saking Moncar sak rombongan. Sepuntene Pak Yai Gus Muklason niki kula nggih awal tasih mengikuti pertama kali niki. Tapi sampun ngikuti teng YouTube. Niki kula ajeng tangklet masalah zikir siri niki kula sing alami niku nggih Gus. Setiap zikir niku pasti enten setengah jam napa 1 jam niku gantos kiyambak niku hakikate pripun Gus. Lah terus sekaping kalih pertanyaan kula. Gantos maksudnya gantos bacaan dintu. Contoh. Contoh kula zikir hu Allah nggih. Moro ganti hu Allahu Akbar, moro ganti enten tambahan ngoten. Nggih, paham. Nggih. Niku hakikate pripun? Lah sing kaping kalih anak yang soleh niku terus kan saged doane niku saged dikabulaken. Nggih. Lah niku napa hakikate pripun Gus? Napa saged ndongakne tiyang sepah mawon napa sak anak istri kula ngoten? Namung ngoten pertanyaan kula nggih enten klentune kula nggih nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan berzikir sirri, mengapa di tengah jalan kok ganti berubah? Yang tadinya hu Allah, terus ganti hu Akbar atau yang lainnya? Jawabannya, manakala ketika jenengan zikir sir, jenengan sertai dengan sirul asror. Beda lho Pak. Zikir sir disertai dan tidak disertai sirul asror, endingnya itu enggak sama. Tujuannya tidak sama. Kalau kita zikir-zikir sir saja tanpa sirul asror, masuknya kita ke alam kasaf. Kalau disertai sirul asror, hakikatnya itu ke musyahadah. Tujuan sampainya ke musyahadah. Memang orang yang suluk tujuannya sama. Wusul dateng Allah. Apa sih wusul? Bertemu, liqo. Tapi yang tanpa sirul asror, liqo'nya, ketemunya itu terhadap makhluk di dalam alam mukasyafah. Makanya jangan heran kalau kita sudah terbiasa zikir sir itu, seakan-akan tangan melok zikir, rambut melok zikir, semuanya zikir, alam ikut zikir. Yang satu, dua, jangan heran jenengan bisa bertemu Kanjeng Nabi, bertemu malaikat, bertemu Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan nabi-nabi yang lainnya. Aku tanya, iku makhluk mboten? Makhluk. Jadi liqo'nya itu paling banter di muka syafah. Jangan dikira itu sudah wusul pada Allah, belum. Padahal terhadap Rasulullah. Rasulullah itu makhluk mboten? Makhluk. Cuman saya sudah bertanya, sering saya katakan, jenengan manakala berzikir sir kali sirul asror atau sir saja terus ketemu Rasulullah, tanya ya, tak pesen. Ya Rasulullah, apakah jenengan dulu
juga mendidik umat itu di dalam dinul haq ndak? Kalau Rasulullah jawab, tidak, iku raine klason dewi. Misale, tak tutup, saya nggak repot-repot berangkat ke Banyuwangi. Tak tutup kitabnya, wis gak usah. Aku ngaji tentang ini. Lah, sementara ini yang sudah masuk WA saya, laporan itu ada 5 orang yang jawabannya sama. Apa? Rasulullah ketika saat itu mengapa dimungsuhi Abu Jahal, Abu Lahab? Karena ini tadi menyampaikan dinul haq. Maksud Abu Jahal kan pada waktu itu umat itu cek nyembah berhala terus, ya toh? Karena Rasulullah biar menyembah Allah. Wis, Bapak Ibu hadirin. Apa hakikat perpindahan itu? Kalau jenengan itu menyertakan sirul asrar, nggak ada masalah. Artinya itu media, sedaya media. Subhanallah media. Alhamdulillah media. Syukur iku media. Jenengan qanaah itu media. Apa sih? Jalan untuk bertemu terhadap Allah. Seperti sholat itu media. Jalan yang dihadapkan Allah terhadap kita supaya mau bertemu Allah. Makanya dibekalilah sirul asrar. Baru bisa. Kita masuk ke alam yang hampa. Itu kalau tidak membawa alat sakit nggak Mbak jasad ini. Mboten sakit. Kita masuk ke air. Ya. Itu kalau kita tidak memakai alat, bawa alat oksigen. Sakit mboten. Sakit alias mati. Harus bawa. Kita menuju Allah. Apa alatnya? Takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum dari takwa. Ini. Derajat yang paling luhur di mata Allah adalah takwa. Iki alat, Pak. Supaya ruhaniyah itu tidak mati, ruhaniyah harus membawa takwa. Nek ruhaniyah tidak membawa takwa, ya mati karena menjadi budaknya hawa nafsu. Istilah orang Jawa, batang urip. Jadi hakikatnya pindah itu kita dikasih Allah fasilitas, Pak. Banyak jalan menuju Roma. Itu akan bisa kita lakukan, kita manfaatkan manakala ruhaniyah kita membawa sirul asrar. Tadi sudah didawuhkan, sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi mengapa tidak bisa kita jadikan, kita manfaatkan untuk bertemu Allah lagi gitu toh? Apalagi di luar sholat nggak bisa karena nggak bawa kunci. Kalau bawa kunci bisa, Pak. Yes, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi, Pak? Anak soleh ya. Anak soleh yang bagaimana? Yang dikatakan awaladun solihun yada'ulah. Apakah ini bisa pada istri dan anak-anakku bisa mendoakan? Sebelum kita ranah ke situ, saya definisikan anak sing soleh. Anak yang soleh adalah anak yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, ahad Allah, berarti sinolong sinten, Pak? Allah. Ini satu paralel dengan satu ayat,
Tidak ada yang bisa menolong pada saat itu kecuali pertolongan hanya datangnya dari Allah. Habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Subhanallah. Kalau kita sudah duduk di ahad makrifat Allah, mesti jenengan itu meyakini selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Iman sing wis tidak ada syirik ya ada di situ. Pertanyaannya apakah bisa menolong istri dan anak? Bisa. Makanya mengapa ketika kita itu undang tahlilan itu tetangga banyak. Barangkali salah satu tetangga ada yang hatinya sudah ma'rifat Allah. Kita kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bagaimana mungkin kita tahu dia itu kekasih Allah, wong kita bukan kekasih. Bagaimana mungkin kita buta bisa mengatakan si A si B tidak buta? Gak bisa toh? Kita akan mengatakan si A si B nggak buta kalau kita tidak buta. Paham gak maksud gula? Di situ. Makanya kita undang tahlilan itu tidak hanya 1-2 orang, kadang 1 RT. Ya, kadang 1 RW. Iku maksudnya barangkali salah satu di antara beliau-beliau ini ada kekasih Allah. Kekasih Allah. Inilah yang mengangkat bisa untuk dijadikan sebagai barometer di syariat. Kesalahan ahli mayit, kesalahan leluhur-leluhur kita yang kita kirimi doa itu tadi Pak ya, diampuni oleh Allah. Berarti anak bukan harus nasab. Kalau sudah menyentuh terkait masalah pengapura loh Pak ya. Bisa jadi saudara, bisa jadi tetangga, bisa jadi sesama muslim. Saged ngeten iki. Mengapa bahasanya itu anak? Karena anak itu hubungan terdekat. Artinya karena kekasih Allah itulah hubungan yang paling dekat. Kalau kita bicara soleh miturut syariat, ya jasmani Pak. Bentino sobo masjid. Bukan sing sobo ndoli. Bukan sing sobo lokalisasi, sing gak tahu sholat. Bukan. Pandangan syariat. Sebab syariat itu memandang sisi af'al kelakuan jasmani. Nek hakikat melihat sisi kelakuan rohani. Jadi kesimpulannya bisa Pak, yang dimaksud anak soleh itu yang sudah sampai pada ahad, sampai makrifat pada Allah. Ada lagi? Monggo. Bisa kembalikan pada pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Madin saking Plambang Rejo badhe tangklet Gus. Kalau ruh niku hidup nggih. Kalau ruh niku aran hidup. Lah pripun hukumi tiyang ingkang nahlili? Pripun hukumi tiyang ingkang nahlili? Tahlil doaken nahlili ya ndongokno ngoten nggih. Nggih mekaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ruh manakala masih muncul nama ruh berarti disebut makhluk. Berarti belum fana. Ya. Terus bagaimana orang yang menahlili dikembalikan lagi. Yang menahlili posisinya ada di mana? Di takholi apa di tajali? Di makhluk apa di
di Allah. Kalau si yang menahlili itu ada di tajalli Allah alias makrifat pada Allah, berarti si nahlili siapa, Pak? Itulah qadim ala qadim, pujanya Allah pada Allah sendiri. Apa Allah pernah salah, Pak? Tidak pernah salah. Kita menganggap salah itu karena melihat keadaan fisik secara lahiriah iki, sehingga salah. Bocori kapal salah, mateni anak kecil salah. Lah, tetapi kalau yang menahlili itu duduk di takholi, berarti kan makhluk, Pak. Makhluk nang makhluk. Podo karung ini, patung digembelno patung. Saged maringi roti, Pak. Betul, hakikate loh, saya bilang hakikate. Artinya gini, Pak. Ini sejarah Nabi Ibrahim, Pak. Ketika berdialog terhadap Raja Namrud. Nabiullah Ibrahim itu punya bapak namanya Azar. Azar niki tidak hanya tokoh, Pak. Masyarakat di situ, agama di situ. Juga dia sebagai pemahat, sebagai pembikin patung yang dijadikan Namrud dan pengikutnya sebagai itu Tuhan, disembah. Lah, ini ada Tuhan yang membidangi tentang masalah ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Ini asumsinya Namrud terhadap pengikutnya harus suruh nyembani. Ketemu Nabi Adam, Pak, dihancur no kabeh. Ditinggalkan satu yang paling besar. Ketika saat sudah terjadi geger negeri itu, akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud untuk diadili. Beliau Nabi Ibrahim tidak ngaku, malah bilang yang memotong semuanya yang paling besar itu buktinya kapaknya di situ. Nggak percaya. Namrud malah, kamu jangan mengada-ngada. Wong patung ini tidak bisa apa-apa kok. Katanya membunuh, semuanya memenggali ini. Dia terjebak dalam keimanannya sendiri dengan perkataannya sendiri. Akhirnya dibalik oleh Nabi Ibrahim. Kalau ini tidak bisa apa-apa, mengapa kamu sembah? Mengapa kau duk-dukno? Lah duk-dukno iku piye, Pak? Dibangga-banggakan, dikumpul-kumpul gitu. Artinya hakikatnya duniawiyah, meliputi berbagai macam. Mengapa kita unggul-unggulno? Padahal itu hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat. Dan juga tidak akan pernah bisa mendatangkan mudarat. Lah, Namrud jenis raja, Pak, mencari dalil untuk membenarkan dirinya. Intinya enggak mau dikalahkan. Itu, Pak. Kalau kita dengan kealiman kita tidak mau dikalahkan, Pak. Metode hujah-hujah yang ada pada diri kita, walaupun katanya toh semuanya toh, katanya nggak mau dikalahkan. Padahal dalil sudah mengatakan semua ini kalau tidak karena Allah tidak akan terjadi. Iman diseret ke situ nggak mau, nggak menerima.
Akhirnya apa Pak? Namanya raja Pak ya. Ya nggak mau kalah lah. Akhirnya diputuskan Nabi Ibrahim salah, dikasih hukuman harus dibakar. Allah dawuh, hei api, sifatmu ku bener panas, tapi nang Adam ojo dadi panas, dadi yo adem api. Allah berkata gitu. Iki maksudnya yo api-api ngene kita Pak. Iya syariate. Tapi coba sampean jempok pokoknya gak kobong, amen. Gini Pak, hakikatnya duniawiyah ini Pak. Kalau nggak cocok terhadap diri kita, panas hati kita. Panas. Karena kita melihat makhluknya, mana yang tidak cocok pasti akan gelisah panas. Kita asalnya orang yang berpangkat Pak. Suatu saat diambil pangkat itu oleh Allah, dilengserkan entah berbagai cara, hati panas Pak. Tadinya kita jadi bos, sekarang jadi sok, jadi bosok. S2 nang hati tidak bisa diterima panas, itu berarti api Pak. Lah biar jadi adem, jadi dingin bagaimana? Ya lihat Allahnya. Kalau ruhaniyah lewat iman itu semuanya hanya pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena jiwa yang damai dikatakan bisa damai karena dia kembali pada Allah. Kembalinya rodiyatan tur mardiyah. Ikhlas Pak. Ikhlas. Umpama garwa sampean dicucuk petik panas apa gak? Nek ati sampean mau kembali pada Allah, gak panas Pak. Kalau tidak lekas kembali pada Allah selama belum kembali, panas Pak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan wazaniyatu fajlid. Lah ngene. Saudara saya di di Madura carok ya, lah gitu ya. Iya, gitu ya. Allah ya Karim. Quran ini memang gitu. Bahasanya fajlid, bukan langsung bunuh boten, dirajam Pak. Modeling rajam, ijma qiyas ada yang mengatakan dipendem, dikelihatan kepalanya saja, jamaah dari masjid semua bawa batu segini dihantami sampai mati. Dirajam bisa diartikan digepuk sampai berapa 100 ya Pak? Diperkirakan belum sampai hitungan 100 sudah meninggal. Ya tinggal gepuknya aja. Kalau gepuknya dengan sapu lidi Pak, jumlah 100 blek ya gak mati. Ini politik ini. Gepukannya menjalin Pak, dikepuk no kelamine, yes mungker. Wis, sudah. Itu pemahaman hakikat, itu panasnya duniawiyah sebetulnya itu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa ngeblank gua. Kenapa? Tahlil. Jadi yang nahlili tergantung hatinya duduk di mana. Kalau di duduk tajalli berarti dia termasuk Qadim ala Kudus. Ruhnya itu masih bernama ruh makhluk. Qadim ala Kudus. Yo pasti sampai lah wong sing duwe karep iku Allah Kalau nggak ada ceritanya, kalau Allah berkarep kun in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi nggak ada makhluk yang bisa mendadati. Jadi jenengan kali kula sebagai wong tua
Jangan khawatir kalau anak yang soleh is celengan. Lah ngeten ta? Celengan. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bab sholat, Gus. Bab sholat. Iya. Ketika syariat menyatakan sholat berjamaah pahalanya 27. Terus dikaitkan dengan hakikat. Ketika menjadi imam, seorang imam pastinya akan membawa beberapa makmum. Ketika imam tidak bertajalli, Gus, ini bagaimana tanggung jawab imam kepada makmum? Seumpamanya imam ini tidak bertajalli, terus makmumnya yang bertajalli, ini bagaimana juga, Gus? Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keterangan kacamata syariat, dalam satu majelis itu katakanlah ada orang 10. Andai kata salah satu 10 itu hanya ada satu yang khusyuk, maka bahasa syariat tuh semua dibilang khusyuk. Artinya semua diterima oleh Allah. Jangankan itu, dalam syariat juga dikatakan kacamata syariat nggak ada yang khusyuk sama sekali, tapi softnya lurus. Itu dikatakan sebagai alasan awal sebab Allah menerima sholatnya orang tersebut. Lah gitu toh. Sebetulnya itu mengandung kinayah, mengandung isyarah, Bapak Ibu. Jadi jawaban saya, secara syariat sudah maklum. Terus bagaimana secara hakikat? Imam tidak khusyuk, makmum jumlahnya 1000, cuman satu yang khusyuk. Apakah semuanya itu juga diterima di mata Allah sebagai penyembahan? Jawabannya secara hakikat ada 2. Pertama, semuanya tidak bisa diterima karena alasannya fakta hatimu itu menyembah selain Allah. Dengan bukti ingat selain Allah. Berarti yang satu aja. Iya. 1, 2. Jawaban yang kedua, ini akan juga mereka terima. Diterima oleh Allah. Ini kudasari karena namanya berjamaah. Ikilah keuntungan satu berjamaah. Artinya gini, Pak. Mohon maaf lah. Niki napa niki? Asbak nggih. Asbak. Fungsine asbak itu pasti dibuat, dijadikan, meletakkan bukan apa? Bukan puting, apa itu? Abunya. Lagi fungsinya kan di situ. Tapi apa salah ketika yang belum disedot diletakkan di sini? Mboten salah. Sama dengan ini. Cuman gak punya etika. Dimbalik tempatnya meja, kursi dan lain sebagainya, Pak ya. Tapi apa salah jenengan ini meletakkan namanya piring atau gulek-gulek layah dimbalik? Munggu sampean gak salah. Karena apa? Tempat sampean sendiri. Tapi kurang punya etika. Lagi kurang nemen. Balik tempatnya tamu, tempatnya wis pokoknya kursi dan
jenengan ini punya kuda, terus sampean letakkan balik, monggo sampean salah mboten? Enggak, tempat-tempat sampean sendiri. Tapi etika itu tidak. Etika kurang benar. Monggo orang lain mengatakan balik kok diletakno kuda. Yang salah pol, jenengan gak elok-elok gak ikut punya balik, punya sapi sampai masukkan baliknya orang, ini yang salah. Maksudnya Pak, apapun bentuknya, kalau tajali mutlak itu gak salah. Nggih? Karena Allah sendiri. Letak kesalahannya itu karena kita merasa. Lagi mengakui diri kita yang melakukan, inilah sebabnya itu. Jadi saya jawab itu tadi, bila mana yang khusyuk satu, bisa jadi mung satu, bisa jadi semua karena jamaah. Karena jamaah. Keterkecuali semuanya mengakui akunya hamba, ya wis, jamaah gak jamaah, ya jenengan tetap salah. Miturut pandangan hakikat, ramelok duwe. Jenengan masuk saja tanpa membawa apa-apa, enggak kula nuwun, tidak assalamualaikum, moro masuk. Salah mboten? Salah. Mesti orang mengatakan pencuri. Laksana seperti itu. Lah, sing penting bagaimana? Gini. Andai kata memang hanya satu yang tajali itu tadi, mutlak khusyuk beliaunya. Apa yang dilakukan bebarengan ini tetap, walaupun etikanya tidak termasuk diterima, itu diterima. Apa dasarnya? Satu tubuh, satu wadah. Walaupun dia masih melenceng, itu masih bisa diterima oleh Allah. Ini jangan diterima akal, tapi diterima dengan iman. Berangkat dari keterangan di syariat berjamaah, apabila tidak ada yang khusyuk lurus softnya saja, itu sudah diterima. Kecuali ono sing ngentut, batal iki mang lho Pak ya. Batal. Berarti yang batal iki mang. Hakikatnya sebetulnya Pak, ruhaniyah ini kena hadas. Apa hadasnya? Selain Allah. Cuman masih bisa ditopang, bisa. Tapi ada hukum yang paling kejam. Niki wirai Pak. Yang paling hati-hati. Tidak ada yang namanya makalah kedua. Hanya satu tok. Apa? Apapun bentuknya berjamaah atau tidak, 1000 atau 2000, siapapun yang tidak khusyuk tetap tidak diterima oleh Allah. Lewis. Saya sebetulnya lebih condong terhadap makalah yang ini. Tapi terlalu kejam Pak. Saya halus, itu tadi diterima dulur. Dengan harapan maksud supaya kita mengikuti sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Gak popo kaitan, wis dilakoni ae, walaupun belum makrifat. Cuman satu sisi ndang lekas belajar, baru ku isok noto ruhaniyahnya akhirnya bisa sampai ke khusyuan. Begitu. Oke, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa dari rombongan Pelampang Rejo. Mau tanya, ini di makom apakah pengalaman saya masih muda? Saya mengerjakan sesuatu dengan waktu itu saya dzikirhu Allah setiap detik bersamaan dengan nafas dan detak jantung saya.
dan saya rasakan semua itu penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada beban sama sekali yang saya alami. Dan ketika itu saya juga berpikir ucapan yang saya mau ucapkan pun saya telan matang-maketan sebelum saya mengucapkannya. Dan itu saya mau tanya di mana makomnya dan kelanjutannya bagaimana? Boleh kalau tanglet lah tanya. Ketika sampean mengalami ruhaniyah seperti itu, berzikir seperti itu, apakah keakuan jenengan tasik muncul? Ada, masih ada? Saya pernah merasa tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Pun. Ketika si Salik suluk nuju wusul datang Allah pada Allah, itu ditekankan untuk melepaskan sifat basariah kita. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali syirik itu masih ada ketika suluk. Manakala ketika saat itu keakuan diri jenengan sudah fana, maka itu dimusyahadah, Pak. Berarti makrifat Allah. Tapi manakala iki otomatis mesti awalnya disertai dengan sirul asrar, pasti itu. Masalahnya kuncinya di situ. Walaupun jenengan dereng mengenal sirul asrar, itu sudah ada sirul asrarnya. Cuman kita belum merasa ada sirul asrarnya. Itu berarti Allah menarik ruhaniyah sampean. 1, 2, manakala keakuan ruh diri si Salik masih ada, itu berarti ada di alam mukasyafah. Kalau ada di alam mukasyafah, apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan? Harus jenengan sertakan sirul asrar supaya bisa sampai ke alam musyahadah. Kalau sudah di alam musyahadah, itu kan kita mungkin suatu saat dikembalikan lagi dalam posisi gembul makhluk rohaniah ini. Terus apa yang harus saya lakukan biar kemakrifatan dalam 24 jam ini sempurna? Kembalilah pada teladannya Rasulullah, yang Rasulullah itu menjalankan zikir tersebut pagi sampai sore malam, ketemu pagi lagi. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Jadi beliau sibukkan rohaniyahnya itu berzikir pada Allah. Sekalipun jasmani ini berinteraksi dengan urusan dunia. Contoh ngombe seperti ini. Ini kan duniawiya. Kebutuhan jasmani lah. Terus apa sih beratnya ruhaniyah ini sambung sampai Allah di sini? Makanya dalam bahasa syariat mendidik kita, kalau kau sebelum minum bacalah bis, itu sebetulnya menyambungkan Pak ruhaniyah, biar zikir, ingat, sadar diri bahwasanya semua yang berkehendak, semuanya yang berperan di situ hanyalah Allah. Jadi jenengan kedah meningkatkan zikir tersebut pagi sampai sore malam, begitu semampu panjenengan. Yang zikir itu harus sampai ke musyahadah, otomatis tidak terlepas dari kuncinya apa? Adzikru bisiril asrar. Oke, ada lagi? Sampun? Cukup? Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, Gus. Saderengipun
Saya perkenalkan dulu nggih, nama saya Tulus Hidayat. Kebetulan dari Siliragung sendirian. Dan alhamdulillah masih baru niki. Pesisir pantai Mudah-mudahan selatan, Pak, tidak ya? mengganggu nggih. Pesisir pantai selatan. Nggih, Pulau Merah. Nggih. Nggih. 7 km dari Pulau Merah. Nggih, nggih. Nggih. Nah, mudah-mudahan pertanyaan saya pada malam hari ini nuwun sewu, bahasa saya mudah-mudahan tidak ngentahi pertanyaan panjenengan semua. Karena nggih, mohon maaf saya masih sangat baru sekali. Pertanyaan saya hanya terkait nafi isbat yang di situ dituangkan kayak la ilaha illa huwa, kemudian la ilaha illa anta, kemudian yang ketiga la ilaha illa ana. Nah ini mungkin insya Allah jika memang terlalu malam, insya Allah tidak perlu diperjelaskan panjang, ngapunten karena mungkin sudah malam. Insya Allah jawaban ini yang memang boten saged dijawab karena waktunya yang panjang, saya mengikuti dari YouTube kemauan dulu. Itu yang pertama. Jadi pengertian satu persatu dari 3 nafi isbat itu tadi. Kemudian saya merespon, yang kedua ini merespon terkait tadi ada bahasa ruh itu apa hidup. Nah ini ruh itu apa hidup. Nah saya hanya merespon, ngapun dengan kata Gus, kalau kita berbicara ruh itu otomatis akan terletak pada individual. Kemudian hidup adalah zat. Di situ banyak beberapa sifat-sifat Allah yang sampai pada mutakot seket. Intinya yang pada dasar kita hanya meletakkan pada yang dinamakan dalilnya itu ini. Allah itu tidak disamakan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah ini, atau apa itu bahasa dalilnya itu? Laisa kamislihi syai'un. Nah itu, laisa kamislihi syai'un. Itu. Makanya saya sepakat tadi ojo nyedek seperti yang sudah ajarkan oleh siapa? Syekh Siti Jenar. Ya ini. Tapi saya merespon itu saja. Insya Allah pemahaman saya sampai di situ, individual dan kemudian ada perbedaan di situ. Oke, matur nuwun, monggo kula aturi nyuwun pemahaman dhateng Gus. Mohon maaf jika ada khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafi itu meniadakan perkara yang kita anggap ada, biar kembali sejatosi ben tidak ada. Wujud iku Allah sifati, Adam iku sifat wajib makhluk. Adam tidak ada. Jadi maksud nafi, mengapa itu ada fi'il amar nafi, kata perintah menafikan, meniadakan, karena kita ada-adakan. Kita sendiri yang mengadakan. Akhirnya jangan heran kalau kita ngaku-ngaku itu. Itu harus kita nafikan. Makanya nafikanlah di dalam la ilaha. Mengapa? Karena di dalam la ilaha itu asli nih onongeng Allah kemawon, adanya Allah aja kita adakan. Makanya disuruh menafikan. Jadi asbabun nuzul perintah untuk menafikan
itu karena kita adakan. Nah, mengapa Allah memerintahkan kita untuk menafikan? Bahasa ini, baline sapa nono? Itu sebabnya baline kotor. Kalau nggak kotor, nggak mungkin ada perintah membersihkan. Oleh karena kotor, asalnya bersih jadi kotor. Ruhaniyah asalnya bersih, tidak ada duniawiyah, akhirnya kotor. Makanya disuruh untuk membersihkan, itu nafi. Makanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Sebetulnya tidak ada selain Allah. Berhubung ada rupanya duniawiyah dalam hati kita, muncullah nafi, bersihkan. Setelah itu isbat, tetapkanlah. Baru bisa menetapkan Allahnya setelah menafikan itu. Dalam istilah lain, Pak Takmir masjid memberikan izin Anda bisa masuk ke masjid manakala sudah melepaskan sendal yang kita pakai. Itu bahasanya. Itu nafi isbat. Nafi isbat yang ada di huwa. Huwa itu dia, jauh Pak. Jauh sekali. Mosok sih Allah jauh. Jauh. Jadi bagaimana masuk di dalam diri jauh itu? Artinya kita berpikir bisa tembus ke hidup yang laisa kamisli sayun itu. Ya harus nafi isbat. Anta juga begitu. Anta. Ya harus menafikan dirinya. Akhirnya muncul ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sudah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, memang ruh itu sepanjang kita bicara di takholi, ya makhluk. Bukan hidup. Padahal hidup itu adalah merupakan sifat Allah, sifat wajibnya Allah. Yang di dalam hidup itulah yang dimaksud laisa kamislihi syai'un. Kalau sudah di ahad, maka ruh ini sudah tidak berlaku. Nama sudah tidak ada. La ibsar wa mubsar wa basarun. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Jadi yang menghadap nama ruh, yang dihadap nama Allah, mata yang kagum menghadap itu sudah fana. Itulah yang dimaksud kau tidak bisa mengatakan itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan apapun yang ada di langit maupun di bumi. Terus mana sih? Loh ini loh Pak. Ini lah. Paham ya? Alhamdulillah. Udah cukup ya? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah pengajaran langsung dari Allah terhadap kita, sebuah ilmu untuk menuju kemakrifatan sempurna kita. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat baik kita maupun terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.